Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah atas izin Allah subhanahu wa ta'ala kita masih bisa berjumpa dalam channel Thoriquna Prison. Alhamdulillah kita masih membahas ngobrol buku ya. Tema kita masih meneruskan yang kemarin, yaitu ngobrol buku ya. Ini buku Hijrah dari Radikal kepada Moderat. Alhamdulillah telah hadir penulisnya langsung, Ustadz Haris Amir Fala. Maka dari itu kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisi antum Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, kita meneruskan yang kemarin Ustaz nih. Iya. Kemarin antum telah membahas kenapa antum ambil makna hijrah dalam buku tersebut. Iya. Sekarang kita menuju radikal. Kita tahu nih Ustaz bahwa kata radikal ini masih kontroversi Ustaz. Ada yang bilang radikal itu positif, ya. Ada juga radikal itu negatif. Kalau kita ambil dari kamus, contoh dari Oxford itu kan, radikal dari kata akar gitu, dari akar ya. Kalau dari penerjemahan bebasnya jadi maknanya fundamental gitu kan. Nah, jadi kita benar-benar mengacu pada dasar-dasar agama gitu. Lalu antum bisa menjelaskan kenapa antum dalam buku ini antum memakai istilah radikal gitu. Iya. Alhamdulillah ya, kita lanjutkan obrolan kita tentang buku yang saya tulis ini, Hijrah dari Radikal kepada Moderat. Sekarang kita coba untuk membahas tentang kata radikal dan moderat ya. Saya ingin jelaskan sedikit tentang kenapa saya memilih kata hijrah dari radikal kepada moderat. Ini bukan berarti kemudian karena kata radikal itu sekarang itu menjadi kata yang sangat begitu diekspos ya. Bukan itu sebetulnya yang melatar belakangi, tapi memang kata radikal ini betul ada sisi perbedaan dalam memandang. Kalau dilihat dari kata misalnya makna, radikal itu artinya radik. Itu mengakar dan itu bersifat positif, yaitu itu sah-sah saja. Tapi saya mengambil kata radikal ini bukan dari sisi itu, tapi dari sisi di mana memahami sesuatu dengan yang berlebihan, kemudian melahirkan sikap kekerasan. Jadi memang banyak versinya. Kalau Syekh Yusuf Qaradawi, beliau menyebutkan kata radikal ini dengan kalimat at-tatarruf. Ya, at-tatarruf itu beliau sebutkan radikal, dan kemudian beliau sebutkan di dalam bukunya itu bahwa at-tatarruf ini atau radikal ini akan menjadi beban sejarah tersendiri buat umat Islam. Artinya kita akan mengalami satu sejarah yang tidak baik karena lahirnya sikap radikal ini. Kemudian kalau saya di dalam buku ini mengambil kata radikal itu, saya merujuk kepada satu hadis Rasulullah SAW. Ini saya tulis di buku ini, di mana ketika Rasulullah bersabda, "Inna dina yusrin wa la yashaddad dina illa ahadun illa ghalabahu." Jadi sesungguhnya agama itu mudah, agama Islam itu agama yang mudah. Kemudian barang siapa yang bersikap tasyaddud, jadi melampaui batas dalam memahami, kemudian mengamalkan ajaran Islam, maka dia akan kalah dengan dirinya sendiri. Nah, kata tasyaddud itu kemudian saya maknai dengan kata radikal. Ya, ini saya rasa di kalangan umat Islam sebetulnya sikap radikal ini hampir semuanya menentang, menolak, kecuali orang radikal sendiri. Artinya orang yang memang sudah tercebur dalam paham yang melampaui batas, ya, paham yang memang suka dengan kekerasan, baik kekerasan secara, saya sudah ulang 2 kali ini di dalam kajian kita yang pertama, baik kekerasan secara verbal, kekerasan dalam bukan di dalam kekerasan, bukan di dalam
fisik, tapi ada juga kekerasan secara fisik. Nah, itu pasti orang-orang yang bersikap begitu. Memang awalnya kan orang radikal ini selalu saya katakan radikalis ini kan orang yang memang intoleran. Jadi tidak bersedia menerima perbedaan pendapat. Ya, saya bisa lihat ini kalau saya setelah luncurkan buku Hijrah dari Radikal kepada Moderat ini, kemudian juga dibedah di beberapa daerah, itu tanggapan-tanggapan kaum radikalis itu kelihatan di media sosial. Iya, betul. Nah ini kelihatan betul bahwa mereka tidak siap menerima perbedaan, ya kan? Jadi mereka sendiri sebetulnya tidak suka dengan radikal, tapi mereka juga kemudian menolak ketika saya menawarkan kita harus hijrah dari radikal kepada moderat, sehingga terjadi kekerasan verbal, dibully misalnya, ya kan? Yang tidak ilmiah lah. Itu memang sudah jadi sudah menjadi kita bisa bilang jadi sifat lah bagi kaum radikalis itu. Sampai ini di kesempatan ini saya juga ingin singgung sedikit. Saya juga ingin minta maaf sebetulnya kepada dua kata pengantar ini, ya kan, yaitu Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA PhD, kemudian juga Profesor Azim Aziz Azra, MA CBE. Dua orang ini kan, dua profesor ini kan menjadi kata pengantar saya. Dan beliau juga, dua orang ini tidak luput juga akhirnya menjadi serangan. Ya kan? Tanpa kita tabayun gitu. Di media sosialnya kaum radikal itu sempat ramai juga, Ustaz, ya? Ya, mereka sebut misalnya ini adalah Syiah, liberal, tanpa pernah mau tabayun. Saya tabayun langsung dengan dua profesor ini. Beliau tegas mengatakan, demi Allah saya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Itu kan, itu lepas dari soal itu, kemudian sehingga terjadilah serangan, beliau disebut zindik dan sebagainya. Ini kan ciri daripada orang-orang yang memang punya sifat radikal. Jadi saya ingin menjelaskan bahwa umat Islam tidak boleh lagi begitu. Kita boleh berbeda pendapat. Ulama-ulama para imam mazhab itu yang kita kenal di dalam ajaran Islam, tidak semuanya sependapat dalam satu hal. Mereka juga berbeda, tapi mereka tasammuh dalam perbedaan, sangat toleran dalam perbedaan. Nah, ini kata radikal yang saya maksud itu adalah bukan dalam makna secara bahasa, yaitu maknanya adalah mengakar, tapi ada pemikiran-pemikiran yang keras, kemudian memaksakan apa yang menjadi kehendak dia, gitu kan. Padahal jangankan sekedar pendapat kita, agama saja ini tidak boleh kita tawarkan kepada pihak lain dengan cara-cara pemaksaan. Semuanya adalah dengan cara sukarela. Itu kalimat radikal yang saya maksud. Jadi di dalam hadis Rasulullah, beliau menyebutkan kata ini dengan kalimat tasyaddud, artinya terlampau keras di dalam memahami agama. Artinya sudah melampaui batas apa yang diinginkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian sikap radikal ini sebetulnya saya gambarkan di buku ini. Saya gambarkan di buku saya itu pada bab akhir, bab tambahan sebenarnya, yaitu judulnya ini jadi lampiran sudah buat di buku ini. Judulnya Dahulu dan Sekarang. Kenapa saya sebut kata dahulu dan sekarang? Dahulu ini menggambarkan bagaimana saya berpikir dan bertindak atas nama agama pada masa itu dengan pemikiran-pemikiran yang radikal. Nah, bagaimana pemikiran radikal pada masa itu? Nah, di sini saya sebutkan, saya merasa bahwa saya dan kelompok saya yang paling Islami dan yang lain itu tidak Islam. Saya kemudian menjadi, dan kelompok saya itu menjadi kelompok yang takfiri, mudah mengkafirkan orang lain. Padahal di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan,
Siapa yang menuduh seorang mukmin dengan tuduhan kafir itu sama dengan membunuhnya. Maka hati-hatian itu tidak ada pada masa itu. Itu yang saya ingin gambarkan, sikap radikal. Kemudian saya menganggap bahwa paham saya saja yang benar, paham kami saja yang benar, paham yang lain itu sesat. Itu. Makanya kita bisa lihat tuh orang-orang radikal kan, ketika mereka berbeda, ketika saya berbeda dengan mereka, pasti mereka akan menuduh, wah ini sudah murtad, ini sudah sesat, ya sudah memvonis, mentahzir kan. Itu sudah menjadi apa yang saya alami pada masa-masa yang lalu, yang sudah saya tinggalkan sekarang. Kemudian menganggap hanya kelompok saya yang benar, kelompok yang lain itu salah. Makanya semaksimal mungkin dalam dakwah saya itu saya berusaha untuk mengajak orang itu, merekrut sebanyak orang untuk hijrah ke kelompok saya. Ya kan, dengan dalih bahwa saya ingin menyelamatkan orang. Betul. Padahal bukan itu dalam Islam. Kemudian juga saya jelaskan dalam buku ini dengan sikap radikal yang saya pahami ketika itu, saya mengatakan berkeyakinan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah negara kafir. Nah, dan akhirnya juga mengkafirkan pemimpinnya, bahkan yang paling ekstrim adalah mengkafirkan seluruh penduduknya yang tidak hijrah bersama kami. Nah, ini kan paham-paham radikal pada masa itu. Nah, kemudian apalagi masjid kami anggap diror. Saya menganggapnya diror pada saat itu, artinya masjid yang tidak berhak untuk kita melakukan ibadah di dalamnya. Apalagi kalau masjid yang Muslim Pancasila itu kan, iya, itu sudah menjadi sesuatu yang paling anti lah. Kemudian ustadz, tokoh-tokoh Islam, ulama pada masa itu ketika saya dalam radikal, saya menganggap semuanya adalah ulama su. Yang ulama warasul anbiya itu hanya ulama yang ada di kelompok saya. Nah, ini kan semua menggambarkan sikap keras yang berlebihan, kemudian intoleran, dan menganggap dirinya paling benar. Nah, itu yang saya ingin gambarkan. Kemudian dengan kata radikal atau kemudian di dalam hadis disebutkan tasyadud. Makanya saya bilang sebetulnya seluruh ormas-ormas Islam di Indonesia itu sepakat untuk menolak radikal. Itu maknanya apa? Maknanya bahwa radikal itu bukan Islam. Kenapa ditolak? Dan konotasi berarti buruk saja ya? Konotasinya artinya buruk. Contohnya ada Majelis Ormas Islam. Majelis Ormas Islam itu isinya ada Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, kemudian ada Al-Wasliyah, kemudian ada Wahdah, kemudian ada ormas-ormas besar lain di situ. Kemudian mereka merumuskan dan memberikan pernyataan menolak radikalisme. Apa yang mereka maksud dengan radikalisme itu? Orang atau kelompok yang anti terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan anti terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini kan juga salah satunya berkembangnya anti terhadap atau menolak sebuah negara yang dianggap oleh mereka tidak Islam. Itu kan berakar dari apa? Berakar dari sebuah pemahaman, dari akidah dan manhaj yang mereka miliki. Yaitu akhirnya kemudian timbul penolakan. Nah, ormas Islam sepakat menolak itu yang namanya radikalisme itu. Maknanya nggak ada sebetulnya orang yang setuju dengan radikalisme. Ya kan? Itu makanya saya secara tegas kemudian terbuka. Saya tinggalkan itu. Hijrah. Mungkin ada teman-teman saya yang juga sama, cuma mereka tidak terbuka. Gitu ya. Kan? Ini yang saya maksud dengan kalimat kata radikal. Jadi harus ditinggalkan lah karena korbannya sudah terlalu banyak. Kemudian hijrah ke moderat. Nah, moderat ini kontroversi juga nih, Ustaz. Iya, moderat ini orang nganggapnya liberal. Iya, betul sekali, kan? Padahal saya di dalam bedah buku saya itu saya sudah sebutkan itu bahwa moderat itu adalah antara radikal dan liberal. Jadi kita tidak boleh radikal dalam arti kata memiliki pemahaman dan sikap sebagai pemahamannya Khawarij yang sangat mudah mengkafirkan, keras, berlebihan, tapi juga tidak boleh berkekurangan. Yaitu tidak boleh liberal. Adanya di mana? Adanya di tengah-tengah. Nah, tengah-tengah itu wasatiyah itu
kemudian saya maknai dengan moderat. Jadi bukan moderat dalam makna saya hijrah kepada moderat ini bukan berarti kemudian saya beranggapan akhirnya semua agama sama. Semua agama jadi benar gitu kan. Bagi saya hanya berkeyakinan agama yang benar hanya Islam. Nah, orang agama lain berkeyakinan agamanya benar, ya silakan. Nah, disitulah ruang toleransi. Mereka boleh beribadah ya di tempat agama mereka masing-masing, dan kita juga kemudian beribadah di tempat kita masing-masing. Itu jadi ada harmonisasi di dalam beragama. Jadi itu tidak berarti antum hijrah moderat jadi liberal, Ustaz ya? Iya, ya pasti tidak lah gitu kan, karena nggak mungkin memahami agama itu liberal. Agama itu apalagi agama Islam, di mana kita bisa pahami dengan kebebasan. Pasti ada keterikatan. Semua agama itu punya keterikatan, ya. Jadi cuma memang sekali lagi saya bilang ini susah juga menghadapi kaum radikalis, ya kan? Mereka mau menafsirkan seenak dirinya aja. Yang penting bagaimana mereka menjatuhkan. Bahkan saya pernah baca di dalam satu media sosial di Facebook gitu kan, seseorang itu ketika saya setelah membahas buku ini di Solo, kemudian ada yang saya katakan bahwa radikalisme itu bukan dari agama. Dia bukan dari agama, dari agama saja mana sih bukan? Dia bukan dari Kristen, dia bukan dari Hindu, bukan dari Buddha. Jadi tidak boleh mereka melakukan radikalisme, dan juga bukan dari Islam. Islam itu pasti menolak radikalisme. Yang namanya ghulu itu tidak boleh, ya kan? Makanya saya bilang ini bukan persoalan agama, tapi karena ada ya mungkin ada kedengkian orang menganggap bahwa saya tidak konsisten. Tuh buktinya bahwa saya tulis di buku ini radikal itu lahir dari persoalan agama, dari agama. Padahal tidak ada satupun kata saya mengatakan begitu. Enggak ada, tidak ada. Tapi kalau dia lahir dari sebuah pemahaman agama yang salah, ya kan? Pemahaman agama yang salah itu, ya kan? Karena kita memahami salah, akhirnya kita terjebak dalam radikalisme, dan paham yang salah itu tidak dibenarkan oleh agama manapun, apalagi dalam agama Islam. Ya, insya Allah ini sebenarnya sudah terbantahkan kan apa yang terjadi di dunia media sosial ya, terutama ini yang Anda khawatirkan ketika banyak mereka yang komen, dan pastinya Anda yakin sih Ustaz belum pernah baca buku antum Ustaz. Jadi yang timbul itu justru kalau Anda anggap cuma zona aja Ustaz, prasangka aja Ustaz gitu. Apalagi antum sampai divonis segala macam. Kalian juga sempat baca. Mungkin ke depan insya Allah kita bahas komen-komen para kalau dibilang apa ya, komentar-komentar pembaca lah, baca buku ini, netizen lah gitu kan. Kita akan bahas nanti insya Allah gitu kan, kita tampilkan di layar kita gitu kan, komen-komen agak serem-serem juga sih, sampai ada vonis, kata-kata kasar selain sebagainya gitu. Itu antum menanggapi gimana Ustaz kalau ada komen-komen seperti itu Ustaz? Apakah pernah antum berdialog dengan mereka Ustaz? Iya, yang pertama saya harus berkata gini, kita sebetulnya punya prinsip di dalam Islam itu adalah melakukan sikap tabayun terhadap apapun, ya. Di Qur'annya juga jelas di surat Al-Hujurat ayat 6 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun fatabayyanu. Jadi kalau datang berita yang tidak jelas itu, kamu harus tabayun. Mungkin saja orang menganggap ini hadis ini ada kasus tertentu, tapi secara umum bisa kita pakai bahwa terhadap apapun, supaya kita tidak salah dalam menilai orang itu harus tabayun. Dan ruang tabayun itu sangat luar biasa gitu. Kita bisa bertanya, kita bisa berdialog, kita bisa berdiskusi, dan rata-rata orang yang memberikan tuduhan-tuduhan itu tidak ada satupun mereka yang bertabayun. Jadi kita ngerti soal kata tabayun, kita tahu kata tabayun ada dalam Quran, tapi kata ini boleh dibilang sangat jarang kita gunakan, sehingga kita bisa menemukan apa yang sebenarnya. Jadi belum pernah ada terjadi dialog Ustaz? Belum pernah ada, ya kan? Jadi ya nggak apa-apa. Itu hak orang lah untuk menyatakan itu, tapi tugas saya adalah menyuguhkan supaya, saya selalu mengatakan, supaya pengalaman buruk yang pernah saya alami pada masa yang lalu tidak mengalami pengulangan pada masa-masa sekarang.
baik oleh generasi yang seangkatan dengan saya atau juga generasi yang baru. Iya. Supaya mereka tidak terjebak. Jadi memposisikan diri menjadi muslim yang moderat itu tidak salah. Ya kan? Menjadi muslim yang moderat itu menjadi muslim yang rahmatan lil alamin. Ya kan? Saya mungkin saya ingin singgung lagi bagaimana saya diajarkan, ya mungkin seangkatan dengan saya ketika di Thoriquna itu oleh muassis kita, Allah yarham Ustaz Muhammad Sobari. Ketika beliau selalu mengatakan bagaimana kita mengamalkan Islam yang rahmatan lil alamin. Beliau mengatakan Quran yang 14 surat itu, ya kan? Satu surat itu tidak ada bismillahnya, yaitu surat Al-Baro'ah, menjadi 113, tapi di 113 itu kemudian ditambah lagi satu bismillah yang ada dalam surat An-Naml ayat yang ke-30. Ya kan, ketika Nabi Sulaiman mengirim surat, ya kan? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, sehingga menjadi 114 juga tuh bismillah. Sehingga beliau mengatakan kata bismillahirrahmanirrahim itu Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim itu menjadi jiwanya. Maka kalian harus menjadi seorang muslim yang menebarkan kasih sayang. Itu yang selalu beliau tanamkan. Dulu saya itu menjadi orang yang sangat radikal awalnya. Sebetulnya yang pertama kali menanamkan sikap moderat dan bersih kepada wasatiyah itu adalah jasa dari Allah yarham Ustaz Muhammad Sobari. Jadi saya ditarik, kemudian dibina, kemudian dikontrol. Orang ini masih radikal atau tidak. Cuma memang dalam perjalanannya saya bermohon bersifat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon maaf kepada beliau walaupun beliau sudah meninggal. Saya mengkhianati lagi dan saya terjebak lagi dalam paham-paham yang radikal itu. Kembali lagi jadi Iya, itu saya rasa. Jadi itulah yang kita inginkan. Jadi dari makna kata radikal, kenapa saya harus hijrah, kenapa harus saya tinggalkan? Karena memang unsur-unsur yang bertentangan dengan Islam itu sangat jelas. Kemudian yang saya maksud dengan kita harus berada pada sisi yang pertengahan, yang moderat itu maknanya adalah kita berada pada Islam yang wasatiyah, bukan dalam arti kata yang liberal. Barangkali itu. Alhamdulillah. Mungkin ada tambahan atau kita kasih kisi-kisi buat pembahasan berikutnya, Ustaz? Ya, ya kalau berikutnya nanti saya insya Allah akan bahas tentang beberapa pengalaman saya karena ini penting. Tapi terakhir saya ingin tambahkan begini. Ada orang yang juga sinis memandang buku ini karena terima kasih saya kepada Kepala Densus 88, sekarang sudah pensiun beliau, Haji Irjen Pol Haji Muhammad Syafi'i Ibrahim. Kemudian di sini kenapa saya ucapkan terima kasih? Karena memang Islam mengajarkan kita tidak boleh melupakan terhadap jasa-jasa manusia. Bahkan barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena kebaikan itu kepada siapapun yang melakukannya, saya harus terima kasih. Terima kasih kepada manusia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan apa-apa, Ustaz, ya. Cuma dia kan penilaian orang kadang-kadang begitu, Ustaz. Terlalu jauh, Ustaz. Iya, betul. Ya, ikhwan fillah, alhamdulillah kita sampai penghujung acara. Insyaallah kita berjumpa pada diskusi episode berikutnya. Semoga kita diberikan kesehatan. Mari kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah